Kalau suatu karya udah ditakuti, berarti ada yang nggak beres di negeri ini yang mungkin harus ditutupin. Itu adalah pendapat gue dan beberapa orang temen-temen gue. Lu boleh sependapat atau enggak terserah. Tapi gue ngerasa emang ada yang salah di negeri ini. Ini terkait dengan ramenya pembubaran nobar atau nonton bareng film Pesta Babi belakangan ini. Banyak orang yang mengkaitkan ini dengan lahirnya Neo Orde Baru di zaman Presiden Prabowo. Tapi gue ngelihatnya dari sisi yang mungkin bakalan berbeda bagi kebanyakan orang. Gue ngelihatnya film ini tuh gak terkait dengan rezimnya Pak Prabowo. Karena ini film setahu gue tuh mengangkat tentang kejadian eksploitasi di tanah Papua yang dimulai dari puluhan tahun yang lalu. Tapi makin parah setelah kebijakan presiden di tahun 2022. Siapa presidennya waktu itu? Jokowi. Kalau kayak gini nih, biasanya tuh bakalan banyak termul yang bilang, apa salah Jokowi? Besok-besok sendal jepit hilang, salah Jokowi. Ya, itu adalah narasi andalan mereka. Kalau mereka udah nggak mampu ngebales argumen dengan data. Ya gue maklum, karena gue dulu juga pernah ada di bagian mereka dan gue dulu juga kayak gitu. Dan tentunya ada beberapa pandangan yang ngebuat gue jadi yakin kalau film Pesta Babi ini nggak berbahaya untuk rezimnya Pak Prabowo. Tapi justru berbahaya untuk karir politiknya Gibran ke depan. Karena gue ngelihat di film ini terungkap kalau kehancuran Papua justru dimulainya dari kebijakannya si Jokowi. Apa aja itu? Mari kita mulai pose 10. Ini dia. Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi? Kalau lu sadar, belakangan ini Gibran tuh mulai aktif untuk terjun langsung ke masyarakat. Ya oke, sebenarnya sih nggak ada masalah dengan hal itu. Karena kan emang itu udah jadi tugasnya dia sebagai pejabat negara. Cuman masalahnya, hasilnya dia datang ke sana tuh apa? Masalah apa yang dia selesain di bawah? Nggak ada. Dia ke Papua, ya keadaan di sana gitu-gitu aja. Dia ngelihat MRT, ya nggak ada masalah apa-apa juga di MRT. Urusan izin udah beres, konstruksi udah beres, semua berjalan sesuai rencana. Bahkan target penyelesaiannya juga udah ditetapkan oleh Gubernur Jakarta Mas Pram. Mas Pram bilang tahun 2027 pembangunan fase 2A harus udah kelar. Jadi siapa yang ngasih target? Ya Mas Pram sebagai Gubernur Jakarta, bukan Gibran. Terus yang ajaib dan banyak respon dari netizen adalah waktu peserta cerdas cermat yang dirugikan oleh juri yang egois itu dipanggil sama Gibran dan katanya mendapatkan tips dari Gibran mengenai public speaking. Lu tahu apa respon netizen? Ya kagum mungkin. Netizen bingung gimana caranya Gibran bisa ngajarin public speaking sedangkan kualitas public speakingnya dia kan dinilai itu apa ya? Bahasa halus dari parah banget tuh apa sih? Hancur kali ya? Banyak komen-komen netizen yang bikin gua ngakak tuh. Contohnya ada yang bilang, mau dikasih paham sama orang yang gak paham. Ada lagi tuh yang bilang, mau diisi sama orang yang kosong. Dan yang paling kocak buat gua adalah, ada netizen yang bertanya, anak yang doyan baca buku diajarin sama orang yang gak suka baca buku. Jangan-jangan bukan diajarin public speaking, tapi diajarin gimana caranya bisa pasang muka tembok. Sebenarnya banyak komen-komen lain yang kocak dan ya seru. Tapi kalau gue bacain semua ya bisa gak kelar-kelar nih videonya. Oke, balik lagi ke film Pesta Babi. Terus apa hubungannya sama si Gibran? Gini, udah jadi pembicaraan publik kalau Gibran ini emang disiapkan untuk maju lagi di Pilpres 2029. Nggak tahu tuh, ntar dia bakal dinaikin jadi presiden atau tetap jadi wakil presiden sesuai kemauan bapaknya si Gibran. Nah, untuk maju kontestasi lagi tentunya tuh dibutuhkan citra yang baik. Masalahnya, citranya Gibran tuh makin kesini makin amburadul. Kayaknya itu yang bikin dia belakangan ini jadi sering turun ke bawah. Tujuannya tuh bukan untuk ngeberesin masalah, tapi untuk membuat cerita seolah-olah dia masih diinginkan oleh rakyat. Dan film Pesta Babi ini membahayakan rencananya itu. Kenapa?
Karena film Pesta Babi ini isinya tentang penindasan ke rakyat dan masyarakat Papua yang dilakukan oleh rezim penguasa waktu itu. Siapa itu? Ya bapaknya Gibran. Itulah yang menurut gua, film ini cukup bikin gerah beberapa orang yang kelihatannya tuh terkait dengan geng Solo. Walaupun di film itu tuh mengesankan kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat Papua itu dilakukan oleh tentara. Tapi ingat, tentara itu nggak bakalan bergerak tanpa perintah. Siapa yang bisa perintah? Yang bisa perintah tentara maksudnya? Ya panglima tertingginya. Siapa? Presiden. Balik lagi, siapa presidennya waktu itu? Ya bapaknya Gibran. Jokowi itu citranya masih bagus banget di Papua. Ingat, di Papua. Sebagian masyarakat Papua tuh menganggap Jokowi ini orang yang tulus dalam membangun Papua. Mereka tuh nggak salah berpandangan seperti itu. Ini emang Jokowinya aja sih yang kebangetan. Dia memanfaatkan ketulusan dan kepolosan saudara-saudara kita di Papua dengan kepalsuannya. Dia tuh kayak ngebangun Papua, tapi di sisi lain dia juga dalam tanda kutip merampok di tanah Papua. Gue dulu juga mikir tuh, Jokowi ini keren loh. Papua aja dibangun gila-gilaan. Tapi baru belakangan ini gue tahu, gara-gara kebijakannya Jokowi, ternyata di Raja Ampat udah ada tambang. Ternyata banyak tanah-tanah adat yang dirampas. Gilingan banget ini. Dan kisah-kisah pilu masyarakat Papua ini diceritain dalam film Pesta Babi yang dibuat oleh Mas Dandi Laksono dan kawan-kawan. Karena film ini, gue ngeliat banyak termul-termul yang kembali menyerang Mas Dandi Laksono. Narasi mereka yang paling hits adalah isu kalau Dandi ini dibayar asing. Atau yang paling ekstrim dibayar sama George Soros. Goblok dasar. Gue bingung juga tuh sama isu-isu itu. Padahal yang ada di film itu kan sebuah kebenaran yang dilihat oleh pembuat filmnya. Kalau di Papua gak ada apa-apa, ya film itu juga gak bakalan ada. Cuman emang film Pesta Babi ini membahayakan eksistensinya Jokowi dan tentunya si Gibran juga. Terus apa yang berbahaya tuh? Ya, image sebagai pahlawan yang ada di sana, itu bisa rusak dalam sekejap kalau film ini tayang dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Makanya nggak heran kalau mulai tuh dibikin narasi-narasi film ini katanya film provokatif, film ini katanya memojokkan pemerintah. Terus apa reaksinya pemerintahnya Pak Prabowo? Santai. Mereka santai. Bahkan sampai keluarin statement kalau yang melarang pemutaran film Pesta Babi bukanlah pemerintah. Nah kan, bingung kan lu? Kalau bukan pemerintah, terus yang ngebubarin nobar itu bergerak atas perintahnya siapa? Ya lu pikir aja, yang terganggu siapa? Kalau sampai film ini beredar dan ditonton banyak orang. Terus orang-orang jadi tahu tuh kebenarannya kayak gimana. Orang-orang jadi makin sadar. Ada kebiadaban di balik wajah lugu yang ngakunya wong deso itu. Kalau orang-orang sadar, apakah mereka masih mau tuh memuja dia maksudnya? Ya enggak lah. Orang-orang juga punya akal, sehat, dan nurani. Palingan juga kayak gue gini, mereka bakalan tobat jadi termul. Kalau masyarakat sadar, segimana jahatnya kebijakan Jokowi, bisa diyakini perjalanan politik Gibran tuh bakalan kelar. Boro-boro jadi presiden, jadi wapres aja udah. Ya, nggak ada yang mau nampung tuh. Prediksi gue, film Pesta Babi ini bakalan terus nyebar di ruang-ruang gelap. Rezim Prabowo bakalan ngebiarin film ini diputar terus-terusan. Karena film ini nggak merugikan Prabowo. Tapi Jokowi, nah ini kayaknya dia nggak bakalan tinggal diam. Karena dia harus jagain anak sulungnya. Ya, air tenang emang tampaknya tuh atau kelihatannya damai. Tapi arus di bawahnya tuh kenceng bro. Selamat menikmati film Pesta Babi. Jangan takut untuk melihat kenyataan. Dan buat teman-teman yang masih memuja si Jokowi, nggak perlu malu buat ngaku. Kalau ternyata orang yang kalian puja-puji itu tidaklah sesuci bayangan kalian. Akui aja kesalahan itu, terus kembali ke jalan yang benar. Kita selamatin Papua,
kita selamatin Indonesia. Itu poin penting. Apa lu? Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?